Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utinda Aulia dengan NIM 230202015. Di sini saya akan memaparkan materi tentang keterampilan membaca. Kira-kira apa yang dimaksud dengan membaca? Membaca adalah proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui bahasa tulis. Membaca merupakan proses yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh informasi. Dibutuhkan kemampuan untuk menerjemahkan dan memahami informasi yang tersedia selagi mental dan fisik kita juga bekerja. Membaca merupakan kegiatan positif karena kita dapat memperluas pengetahuan. Dengan demikian, membaca merupakan kegiatan-kegiatan yang penting bagi seseorang yang ingin meningkatkan diri untuk memperluas wawasannya, meliputi proses pengasosiasian huruf, penerjemahan, dan pemahaman makna isi bacaan. Kemudian, apa saja tujuan dari membaca? Seseorang dikatakan memahami bacaan secara baik apabila memiliki 3 kemampuan. Yang pertama, kemampuan menangkap arti kata dan ungkapan yang digunakan penulis. Yang kedua, kemampuan menangkap makna tersurat dan tersirat. Dan yang ketiga, kemampuan membuat simpulan. Menurut Ahuja, ada 8 alasan orang membaca. Yang pertama, untuk tertawa. Yang kedua, membaca untuk menghidupkan kembali pengalaman-pengalaman sehari-hari. Yang ketiga, membaca untuk menikmati kehidupan emosional dengan orang lain. Yang keempat, memuaskan kepenasaran, khususnya kenapa orang berbuat sesuatu dengan cara mereka. Yang kelima, untuk menikmati situasi dramatik seolah-olah mengalami diri sendiri. Yang keenam, membaca untuk memperoleh informasi tentang dunia yang kita tempati. Yang ketujuh, untuk merasakan kehadiran orang dan menikmati tempat-tempat yang belum pernah kita lihat. Dan yang terakhir, membaca untuk mengetahui seberapa cerdas kita menebak dan memecahkan masalah dari pengarang. Adapun 7 tujuan membaca yaitu: yang pertama, memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta. Reading for details or facts. Yang kedua, memperoleh ide-ide utama. Reading for main ideas. Yang ketiga, mengetahui urutan atau susunan. Organisasi cerita. Reading for sequence organization. Yang keempat, membaca bertujuan untuk menyimpulkan isi yang terkandung dalam bacaan. Reading for inference. Yang kelima, mengelompokkan atau mengklasifikasikan jenis bacaan. Reading to classify. Yang keenam, menilai atau mengevaluasi isi wacana atau bacaan. Reading to evaluate. Yang ketujuh, membandingkan atau mempertentangkan isi bacaan dengan kehidupan nyata. Reading to compare or contrast. Kemudian, apa saja jenis-jenis membaca? Yang pertama, ada membaca intensif. Membaca intensif adalah membaca yang dilakukan secara cermat dan hati-hati dengan tujuan untuk memahami seluruh isi teks buku secara mendalam dan detail. Yang kedua, membaca ekstensif. Membaca ekstensif berarti membaca secara luas. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam waktu yang sesingkat mungkin. Yang ketiga, membaca kritis. Membaca kritis adalah membaca dengan melihat motif penulisnya dan menilainya, sehingga pembaca tidak sekedar membaca, namun juga berpikir tentang masalah yang dibahas oleh penulis buku tersebut. Membaca kritis juga harus mempertanyakan dan mengevaluasi pernyataan sang penulis, dan membentuk pendapat sendiri terkait dengan pernyataan tersebut. Yang keempat, membaca cepat. Membaca cepat adalah suatu kegiatan membaca yang menitik beratkan pada kecepatan memahami isi bacaan dengan cepat dan tepat dalam waktu yang relatif singkat. Yang kelima, membaca indah. Membaca indah adalah kegiatan membaca yang menitik beratkan pada aspek keindahan teks bacaan. Biasanya, membaca jenis ini sangat tepat digunakan untuk membaca teks-teks sastra. Dalam membaca karya sastra dengan gaya membaca indah ini, pembaca hendaknya menjatuhkan alur suaranya dengan gagasan-gagasan sebagaimana layaknya orang berbicara. Gerak dan mimik harus sejalan dengan gagasan pokok yang terkandung dalam teks sastra tersebut. Yang keenam, membaca dalam hati.
Pada saat membaca dalam hati, kita hanya mempergunakan ingatan visual atau visual memory untuk melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. Yang terakhir ada membaca nyaring. Membaca nyaring yang baik menuntut agar si pembaca memiliki kecepatan mata yang tinggi serta pandangan mata yang jauh karena mereka harus melihat pada bahan bacaan untuk memelihara kontak mata dengan para pendengar. Masuk kepada poin terakhir, ada teknik membaca. Yang pertama ada teknik membaca SQ3R. SQ3R dikemukakan oleh Francis P. Robinson, seorang guru besar psikologi dari Ohio State University tahun 1941. SQ3R merupakan proses membaca yang terdiri dari 5 langkah: survey, questions, read, recite or recall, and review. Langkah yang pertama ada survey. Survei, menyelidiki atau prabaca adalah teknik untuk mengenal bahan sebelum membacanya secara lengkap. Dalam kegiatan survei, ini dilakukan dalam beberapa menit, tujuannya untuk mengenal keseluruhan anatomi buku. Caranya dengan membuka-buka buku secara cepat dan menyeluruh yang langsung tampak oleh mata. Kegiatan survei bertujuan untuk memperoleh kesan atau gagasan umum tentang isinya. Kegiatan survei selain dilakukan terhadap sebuah buku yang akan dibaca, juga dapat dilakukan untuk melihat suatu artikel di koran atau majalah. Ada beberapa macam survei, yaitu survei buku, survei bab, survei artikel, survei clipping. Yang kedua, langkah Q, questions. Bersamaan pada saat survei, ajukan pertanyaan-pertanyaan tentang isi bacaan. Misalnya dengan mengubah judul dan subjudul menjadi sebuah pertanyaan. Kita dapat menggunakan 5W tambah 1H. What, who, where, when, why, dan how. Pada waktu survei buku, pertanyaan kita mungkin masih terlalu umum. Tetapi pada waktu survei bab, pertanyaan kita akan lebih khusus. Yang ketiga, langkah R, read. Pada langkah ini, membaca mencari jawaban berdasarkan pertanyaan-pertanyaan. Pada tahap ini, konsentrasikan pada penguasaan ide pokok. Konsentrasikan diri untuk mendapatkan ide pokoknya serta mengetahui detail yang penting. Yang keempat, langkah R, recite and recall. Pada kegiatan recite and recall, kita berusaha untuk memperkokoh perolehan kita dari membaca. Pada kegiatan ini, apa yang telah diperoleh dihubungkan dengan informasi yang diperoleh sebelumnya dan kita bersiap diri untuk pembacaan selanjutnya. Dan yang terakhir ada review. Review atau mengulangi merupakan kegiatan untuk melihat kembali keseluruhan isi buku. Kegiatan ini bertujuan untuk menelusuri kembali judul dan subjudul atau bagian-bagian penting lainnya dengan menemukan pokok-pokok penting yang perlu untuk diingat kembali. Jenis teknik membaca yang kedua ada teknik membaca skimming dan scanning. Membaca secara skimming dan scanning merupakan teknik membaca secara cepat dengan kecepatan lebih 1000 km per jam. Yang digunakan untuk mengenal bahan yang akan dibaca, mencari jawaban atas pertanyaan tertentu, dan mendapatkan struktur organisasi bacaan serta menemukan gagasan umum dari bacaan itu. Skimming adalah cara membaca efisien. Skimming adalah tindakan untuk mengambil inti atau intisari dari suatu hal. Oleh karena itu, skimming bacaan berarti mencari hal-hal yang penting dari bacaan itu. Ide pokok yang penting dalam bahan bacaan tidak selalu berada di permukaan atau awal. Biasanya ada di tengah atau di dasar, bagian akhir. Pengertian yang sesungguhnya skimming adalah suatu keterampilan membaca yang diatur secara sistematis untuk memperoleh hasil yang efisien. Untuk berbagai tujuan seperti untuk mengenali topik bacaan, untuk mengetahui pendapat orang, atau opini, untuk mendapatkan bagian penting yang diperlukan tanpa membaca seluruhnya, dan untuk mengetahui organisasi penulisan, serta untuk penyegaran apa yang pernah dibaca. Kemudian scanning. Scanning adalah cepat menemukan informasi.
Scanning adalah suatu teknik membaca untuk mendapatkan suatu informasi tanpa membaca yang lain-lain. Jadi langsung ke masalah yang dicari, yaitu fakta khusus dan informasi tertentu. Usaha untuk menemukan yang dicari harus cepat dilakukan dan akurat, atau 100% benar. Dalam sehari-hari, scanning digunakan antara lain untuk mencari nomor telepon, mencari kata pada kamus, mencari entry pada indeks, mencari angka-angka statistik, mencari acara siaran TV, melihat acara siaran TV, melihat daftar perjalanan, dan mencari judul berita atau informasi di internet atau website. Yang penjelasan, kesimpulannya adalah keterampilan membaca adalah proses produksi yang menghasilkan pengetahuan, pengalaman, dan sikap-sikap baru. Begitu banyak jenis-jenis membaca, dan dengan adanya hal tersebut kita dapat membaca sesuai dengan kebutuhan kita. Ada pula metode membaca yang dapat kita terapkan dalam membaca, yaitu metode SQ3R, yang dimana S adalah survey, Q questions, 3R yaitu read, recite, and recall, dan review. Jadi, semakin banyak dan sering seseorang membaca, maka semakin kaya pula ia akan pengetahuan dan pengalamannya. Yang berarti semakin banyak pula modal yang dimilikinya untuk membaca. Demikian, kebiasaan membaca itu berkembang, maka sejalan dengan itu berkembang pula pengetahuan seseorang. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.